billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana jamil ahlil qubur minal muslimina muslimat wal mu'minina min asyarikil ardi amaqribahriya bakhriya khususan aba'ana wa ummahatina wa jaddatina masayikhana wa asyatina khususan ila ruhi afan kurniawan wa liman jahada hati bisa di al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan naimin hamdan wa'afin amwaika bimazida ya rabbana khalam kama yamliku ajlatika bil sultani. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal ghazana qara'nahu min Qur'anil azim wa ma halala masatana mastafana ala sallina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa asilah wa rahmatan najilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafiina wa khuratina ayyuna sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'in minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in ulama'i wal musannifin wal mukhlisin jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin qadatul muqarrabin khususan ila Abdul Qadir Jailani wa khususan ila ruhi afwan kurniawan sumaila jamil ahlil kubur minal muslimina muslimat wal mu'minina mu'minat masyarikil ardi ila bariya bariha wa bariya khususan ila abana wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa khususan majtama'una bisababi rajuli. Allahumma fir lahum barakahum ba'fi wa'fu anhum. Allahumma fir lahum barakahum ba'fi wa'fu anhum. Allahumma fir lahum barakahum ba'fi wa'fu anhum. Allahumma maghfirah an ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inni salamatan bid-din mu'afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan dal maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma min alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa afaina al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Ya benar wa ya siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami cintai, teman-teman dari KKUT Frontal Kabupaten Tuban, khususnya Pak Korwil Frontal Tuban, Ketua Pak Yuri Novianto yang sudah hadir bersama Sekretaris Mas Indra Waskita dan seluruh teman-teman yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Tuban yang hadir, saya sendiri selaku Ketua DPRD Kabupaten Tuban, kemudian Wakil Ketua 1 Pak Miati yang sudah hadir, dan yang memang juga Pak Lutfi yang juga sudah hadir sebagai Wakil Ketua 3 pimpinan DPRD Kabupaten Tuban, dan tak lupa yang kami hormati pimpinan Komisi 1, ada Pak Admin selaku Ketua, kemudian Pak Siswanto dan Pak Ponco yang baru hadir, monggo binar di depan. Dan yang kami hormati Sekretaris
DPRD Kabupaten Tuban beserta staf yang sudah hadir, dan yang saya hormati pula OPD terkait yang secara khusus kami undang di kesempatan pagi hari ini dari bagian hukum Bu Cita, kemudian dari Kesbangpol Pak Yudi, kemudian dari Nakerin Pak Ubed, kemudian beserta dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Pak Anton, dan seluruh awak media yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan dan kenikmatan iman sehingga bisa melaksanakan kegiatan audiensi sekaligus penyampaian aspiratif dari KKOT Frontal Kabupaten Tuban. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman dari Frontal, sesuai dengan surat panjenengan di tanggal 2 September tahun 2025 yang sudah kami terima, kemudian kami bersama dengan pimpinan dan komisi yang bermitra, terutama yang terkait dengan ojol di Kabupaten Tuban. Ini ada komisi 1, sehingga kami menjadwalkan kegiatan audiensi ini di tanggal hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020, hari Selasa tanggal 9 September 2025. Perkenankan sebagai pembuka dari kegiatan ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman ojol, khususnya Pak Juri yang sudah berkenan untuk beraudiensi dengan kami dan berdiskusi. Tentu ini sesuatu yang luar biasa bagi kami, sehingga kondusivitas khususnya di Kabupaten Tuban betul-betul tercipta, dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Tentunya dengan audiensi ini harapan kami penyamaan persepsi dan hal-hal lain yang sudah disampaikan, yang dituntutkan dan lewat surat yang sudah disampaikan pada tanggal 2 September. Secara khusus kami juga sudah membicarakan dari tingkatan pimpinan maupun komisi, sehingga nanti harapan kami sedikit pembahasan yang mungkin nanti kita bersama-sama, dan tentunya kami awali nanti dari teman-teman Frontal untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, terutama di dalam audiensi ini. Nanti akan segera bersambung dari kita pembahasan mulai dari Ketua Komisi 1, kemudian nanti mungkin dari OPD yang terkait yang berkenaan dengan tuntutan maupun aspirasi dari teman-teman Frontal Kabupaten Tuban. Gitu. Mungkin tidak panjang lebar, langsung saja kami persilakan dari Pak Yuri atau Mas Indra ya, untuk menyampaikan sekaligus maksud dan tujuannya di dalam penyampaian audiensi di pagi hari ini. Untuk tempat kami persilakan Mas Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hendra Bayu Propo Waskito. Saya sebagai sekretaris sekaligus humas dari KKOT, yang mana
sebuah wadah koalisi untuk komunitas driver online di Tuban yang jumlahnya ada 12 komunitas, itu baik R2, roda 2 maupun roda 4. Namun perlu saya memperkenalkan diri, komunitas kami itu linear dengan pergerakan yang ada di nasional maupun yang ada di regional Jawa Timur. Namun pertama-tama izinkan saya secara khusus mengaturkan penghargaan kepada bapak-bapak yang atau ibu-ibu dan semuanya yang sudah hadir di sini. Saya berterima kasih. Ini saya sudah catat dulu supaya agak kelewatan kalau dia nggak terucap, mohon maaf. Jadi saya berterima kasih menghargai kehadiran Bapak atau Ibu anggota Dewan terhormat Bapak Surabin sebagai Ketua Komisi 1, kemudian Bapak Muhammad Saifullah Ponco Eko, Wakil Ketua Komisi 1, Bapak Imam Sudiono, Sekretaris Komisi 1, serta sekalian Komisi 1 yang hadir, Bapak N. Nadif Oyan Abdio, Bapak Ahmad Abdul Wasi, Bapak Arianto, Bapak Nurul Hidayah, Ibu Lulu Kamil Musisa, Bapak Siswanto, Ibu Haji Riyasuti, Bapak Mustahil, Bapak Presley, Bapak Lutfi, terima kasih, Bapak Miati, dan yang nggak bisa saya sebut, mohon maaf, saya kurang hafal. Dan kepada instrumen pemerintahan daerah beserta dinas, setahu saya di sini ada dari Sampol dan Dinas Perhubungan, Ketua Kepalanya Bapak Imam. Saya ucapkan terima kasih juga. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu-satu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami hadir di sini bukan membawa urusan pribadi, melainkan membawa suara lebih dari yang terdaftar di akun ojek online itu ada 1.700 driver baik yang R4 maupun R2 di Tuban yang setiap hari berjuang di jalanan menghidupi keluarga dengan penghasilan yang seringkali nggak sebanding dengan resiko yang kami hadapi. Profesi Detojo ini kerap dianggap sepele, namun ketika pandemi yang kemarin justru kami yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat. Kami mengantarkan makanan, obat, kebutuhan pokok, menopang UMKM, warung hingga usaha kecil agar tetap berjalan. Tapi ironisnya setelah pandemi mereda, peran kami kembali dilupakan. Hari ini kami berdiri di hadapan DPRD Tuban dengan kegelisahan sekaligus harapan besar. Kami gelisah karena aturan ada tadi tidak ditegakkan, tarif ditetapkan tapi tidak konsisten, perlindungan sosial belum hadir, dan keadilan bagi rekan kami Afan Kurniawan juga masih kami pantau untuk keberlangsungan keluarga dan yang tadi sudah didoakan, terima kasih. Namun kami juga punya harapan besar bahwa DPRD sebagai wakil rakyat bisa menjadi mitra perjuangan, bukan sekedar pendengar. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan ini kami menyerahkan secara resmi berkas kajian 5 tuntutan. Mohon maaf kalau memang cetakannya mungkin yang kurang, soalnya kita juga ada kendala tadi. Nah, pertama kami meminta DPRD Tuban ikut mengawal Kapolri untuk menuntaskan kasus almarhum Afan Kurniawan diperoleh yang meninggal saat aksi di Jakarta. Kematian Afan bukan sekedar musibah pribadi, tapi tragedi kemanusiaan. Juga ini proses hukum masih kabur, belum transparan, belum memberikan kepastian. Kami minta DPRD Tuban lebih bersuara agar keadilan bagi teman kami dan keluarganya ditegakkan dan tragedi serupa nggak akan pernah terulang lagi. Kedua, kami menyatakan dukungan terhadap 4 tuntutan nasional di FDTO. FDTO ini adalah
wadah nasional kami untuk memperjuangkan dari daerah sampai menuju pusat, menuju gedung DPR RI. Di situ kami lanjutkan 4 tuntutannya berikut dengan kajiannya. Yang pertama itu adalah kenaikan tarif, karena dari 2022 sampai saat ini pendapatan bersih kami masih belum ada kenaikan, sedangkan inflasi atau kebutuhan sehari-hari pun kian lama kian meningkat. Yang kedua, tuntutan dari nasional itu adalah kami nggak ada aturan soal pengantaran barang dan makanan. Masalahnya itu akhirnya di tarif pengantaran makanan dan barang ini seringkali tidak sesuai. Ada yang 5.000, ada yang 4.500, seperti itu. Yang ketiga itu untuk mobil R4 itu tidak ada aturan yang mengatur soal tarif bersih, yang ada tarif kotor. Itu sangat merugikan bagi R4. Yang selanjutnya adalah undang-undang transportasi OMK-nya belum ada undang-undang yang benar-benar kuat dan mendasar produk hukum secara undang-undang yang melindungi keberlangsungan kami sebagai driver online yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Tuban. Nah, ketiga, kami menuntut penegakan SK Gubernur Jawa Timur yang mana di nomor 188/290 sama 188/291. 290 itu untuk R2-nya Pak. Di R2 itu masih terkait dengan regulasi untuk tarif antar barang makanan itu belum ada. Kami harapannya itu supaya SK Gubernur ini bisa memperlakukan pengantaran tarif dan barang melalui dengan kami bersuara di DPRD bisa untuk menekan gubernur untuk memperlakukan itu, karena sebagai pengawas juga di wilayah Jawa Timur. Kalau untuk R4-nya di 188/291 itu di R4 belum ada pengaturan tarif bersih. Kalau R2 sudah ada tarif bersih. Kalau R4 yang mobil itu belum ada tarif bersih. Jadi sangat merugikan untuk driver oleh mobil di Tuban. Nah, yang keempat ini kami meminta perlindungan sosial BPJS TK gratis bagi, setelah kami simak itu data yang kami dapatkan 1.750 akun driver online. Itu berdasarkan hitungan kami dari tahun 2018 sampai 2025. Nah, dari sekian driver kami meminta agar DPR ikut mendorong diadakannya BPJS gratis untuk kami. Kalkulasi kami, jika 1.750 itu diakomodir dalam setahun, itu kisaran kiriman kami itu hanya 353 juta. 1 tahun 353 juta. Itu pun kalau 1.750. Sedangkan yang aktif di Tuban itu drivernya itu separuhnya lah. Jadi anggarannya juga nggak sampai segitu dalam 1 tahun. Kalau dibandingkan dengan kebermanfaatan untuk kami sebagai driver online, itu sangat-sangat membantu. Soalnya ada banyak kasus di mana orang atau driver online ini dalam 1 tahun terakhir ini ada 3 teman kami, rekan kami meninggal yang tidak tercover BPJS ketenagakerjaan. Dan ada lebih dari 10 teman kami kecelakaan tapi nggak di cover BPJS TK. Sebagai bentuk kepedulian untuk instrumen pemerintahan yang ada di Pemda, kami mengaspirasikan kepada DPR untuk memberikan solusi, untuk mendorong agar kami ini sudah sulit buat bayar kebutuhan sehari-hari, buat bensin, buat oli, buat operasional kami. Apalagi dewasa ini di bulan-bulan ini, di tahun ini sulit
untuk mendapatkan orderan dibandingkan dengan kebutuhan yang kami penuhi. Makanya nggak semua dari kami punya akses asuransi yang benar-benar bisa mengamankan kami secara jika meninggal ataupun kecelakaan. Bisa covernya itu nggak kayak dari BPJS TK yang bisa cover sampai tak terhingga ketika seseorang itu kecelakaan atau pada saat kematian kita bisa mendapatkan 40 sampai 50 juta untuk santunan dengan estimasi 16.800 rupiah per bulan. Menurut kami angka itu kecil sekali. Kalau memang dari pihak pemerintah daerah bisa membantu kami untuk BPJS Ketenagakerjaan, kalau kita simak di Gresik pun sudah seperti itu, di Surabaya juga sama, meskipun saat ini hanya 3 bulan dibantu oleh pemerintah daerah untuk ibaratnya itu dibayari tapi cuma 3 bulan.